أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan dolim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat keempat, namanya surat An-Nisa, ayatnya 29 dan ayat 30. Samaniyatu asya'a la tashba'u min thamaniyatin al-ainu minan nadhari wal ardu minal matari wal untha minal dhakari wal alimu minal ilmi wassailu minal mas'alati wal harisu minal jam'i wal bahru minal ma'i wan naru minal hatabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, ada 8 perkara yang tidak merasa kenyang dari 8 perkara yang lain. Apakah itu? 1. Mata tak kenyang memandang. Makanya kita hati-hati, apa yang kita pandang adalah hal-hal yang dihalalkan Allah.
jaga mata untuk menundukkannya. Lihat surat 24 ayatnya 30 sama 31. Mata-mata yang indah, yaitu matanya orang-orang yang solih dan solihah. Yang kedua, bumi tak kenyang daripada hujan. Lihat, kalau waktu hujan, ya, bumi yang kering kerontang, kemudian mendapat hujan, ya, jadi telone iku podo mingkem kabeh. Padahal sebelumnya yang namanya telonya itu, ya, podo mangap kabeh. Itu pertanda betapa mulianya Allah bisa memberikan bumi yang kering menjadi basah. 3, perempuan tak kenyang daripada laki-laki. Jadi laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki ini dihiasi dengan penuh cinta, kasih, dan sayang. Oleh karena itu, ya, namanya tak bosan, ya Dek. Kita tak bosan memandangmu, laki-laki perempuan yang soleh solihah, itu cintanya luar biasa. Waktu dia hidup di dunia, di barzah sampai akhirat, kita bisa kumpul di dalam surga. Nanti lihat Dek, ayat-ayat cinta, ya, di surat 30 ayat 21 sampai 56 dan surat An-Nisa ayat 1 sampai 70. Yang keempat, ulama tak kenyang daripada ilmu. Jadi kalau kita ini tentang ilmu, kita tidak boleh kenyang, terus nambah. Semakin banyak ilmu, semakin bermanfaat, semakin dekat dengan Gusti Allah, ya. Lihat nanti surat 35 ayatnya 28 sampai 35. Kalau tidak punya ilmu, yang nanti bisa berbahaya, ya, karena orang itu kalau tanpa ilmu maka bagaikan binatang, ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Surat Al-A'raf ayat 176. Nanti dilihat manusia tapi berkepribadian binatang. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. 5, pengemis tak bosan meminta. Kalau jadi pengemis, ya jadilah pengemis yang baik, yang beriman takwa, jangan sampai mengancam, ya, minta-minta, dikasih nggak matur nuwun, malah ngancam-ngancam. Itu namanya pengemis yang tidak tahu diri. Maka kalau jadi pengemis, jadilah pengemis yang baik. Kalau jadi orang dermawan, ya dermawan yang baik. Jadi apapun, pokoknya jadilah yang senantiasa beriman takwa. Itu pesan ayah dan ibu kami di Bojonegoro sana, Abah Haji Sunawar dan juga Ibu Sofiatun dan guru-guru kami di SD, di MI Nglarangan, kemudian di MTS Talun, di PGAN Bojonegoro, di IAIN Surabaya, dan guru-guru ngaji kami semua berpesan sama untuk senantiasa beriman takwa. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan leluhur kita yang berbudi luhur dengan berbuat yang jujur dan menghindari yang fujur. 6, orang yang serakah tak kenyang mengumpulkan harta. Nah, ini orang kalau mengumpulkan harta nggak kenyang-kenyang, ini nanti kena pasal yang namanya Alhaakumut Takasur, ya. Lihat surat 102, ya, namanya surat At-Takatsur dari ayat 1 sampai ayat 8. Jadi orang itu kalau lupa akhirat, akhirnya ngumpulkan mencintai dunia berlebihan, nanti ujung-ujungnya dia takut mati. Dan pada saat dia mati, itu baru dia menjadi orang yang pinter, ya. Naudzubillah, jadi orang pinter, tapi
sudah mau mati, akhirnya dia terbelalak matanya karena di situ melihat neraka dan dia takutnya bukan main. Ya Dek, nanti lihat di surat Az-Zumar 71 sampai 72 mau dibawa ke neraka orang itu karena melampaui batas. Makanya mari kita ciptakan suasana di negeri ini, rumah-rumah kita masing-masing, sekolah kita masing-masing untuk menjadi taman-taman surga, baiti jannati. Lihat nanti di Az-Zumar 73 sampai 75. Mudah-mudahan kita bisa. 7. Laut tak kenyang daripada air. Jadi lihat lautan ya, lihat air, lihat tanah air Indonesia, betapa indahnya, betapa suburnya ya, banyak pahlawan-pahlawan yang baik ya, banyak presiden-presiden yang baik, banyak menteri-menteri yang baik, banyak warga bumi yang baik, dan ini semuanya adalah jasanya dari Pak Guru. Makanya untuk Pak Guru semua yang ada di bumi NKRI adalah manusia terbaik nomor 1 ya. Presiden juga jasa dari Pak Guru, jadi menteri ya jasanya Pak Guru, jadi TNI ya jasanya Pak Guru. Makanya kita harus mengikuti langkah-langkah, yaitu namanya Gumerosa ya Dek. Apa itu? Yaitu guru merdeka yang robbani, yang santun. Suratnya surat 16 ayatnya 125 sampai 128 dan Ali Imran 79 ya. Mengajar mencintai Pancasila ya Dek. P5 ya, Undang-Undang Dasar 1945, falsafah terbaik bangsa Indonesia, mencintai Quran, hadis ya, cinta para ulama, para habaib, para kiai ya, para aparat penegak hukum. Ini semua adalah contoh terbaik yang harus kita ikuti. 8. Api tak kenyang daripada kayu bakar atau bahan bakar. Ada api, di situ ada kayu. Nah ini perumpamaan Dek ya. Jadi kalau api itu memakan kayu bakar pasti hangus. Makanya jangan iri, jangan dengki ya. Lihat surat 59 ayat 10 sampai 24. Lah, warga bumi kita ini tidak bisa tenang. Kenapa? Karena iri hati. Makanya mari kita berjihad untuk melawan diri kita yang punya ghil ya. Iri hati itu ditundukkan supaya kita berkasih sayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, beliau bersabda, "Man fataha baba mas'alatin fatahallahu baba faqrin fid dunya wal akhirati wa man fataha baba atiyatin ibtigo awajhillahi a'tahullahu khairat dunya wal akhirati." Hadis riwayat Ibnu Jarir. Barang siapa membuka pintu permintaan atau meminta-minta, maka Allah membukakan pintu kefakiran di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa membukakan pintu pemberian atau memberi kepada orang lain karena Allah, maka Allah memberi kebaikan dunia dan akhirat kepadanya. Ini loh Dek, apa yang dilakukan oleh warga bumi RT 20 di Kota Baru Ndrerejo RW 5 ini luar biasa. Jalinan kasih sayang itu ya, kadang-kadang ke yatim piatu, kadang-kadang ke pantai jompo, kadang-kadang membantu orang yang kesusahan. Ini adalah contoh-contoh yang baik yang harus dicontoh oleh warga bumi Indonesia ini. Mudah-mudahan
RT kita, RT 20 di Kota Baru Diriorejo Gresik ini menjadi percontohan di muka bumi ini atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita lihat di surat keempat, namanya An-Nisa, ayatnya 29. Ayatnya 29. Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Tidak benar kecuali dengan perniagaan yang berlaku di atas dasar kerelaan bersama. Jadi jangan main-main tentang harta. Nanti ditanya sama Gusti Allah, kamu peroleh harta ini dari mana? Kemudian kamu belanjakan kemana? Kamu belanjakan dengan cara baik atau buruk? Halal apa haram? Kamu peroleh dari mana? Semua akan ditanyai di hadapan Allah. Kalau kita bohong, ya, hartanya orang dientit, kemudian kita miliki, ini namanya orang kebacut, jadi ya, orang gak waras, jadi ya. Wong hartanya orang kok diambil, itu namanya orang yang tidak waras. Makanya di Republik Indonesia ini, ya Dek, namanya KPK itu, Dek. Orang-orang yang korupsi itu semua ditangkapi, semua disuruh bertobat dan mengembalikan harta yang dicuri. Ya Dek, mudah-mudahan ya Dek, seluruh warga Indonesia ini kaya raya yang dermawan. Kalau toh dia fakir miskin, ya yang sabar ya. Jadi begitu, para alimnya juga loman ilmu dan lain sebagainya. Ini aset bangsa yang harus kita utamakan. Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas sekali dan dalam sekali, antara lain. 1. Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat. Loh Dek, ada namanya sertifikat ya Dek. Ya, nah makanya kita lihat sertifikat tanah kita ini tidak abadi Dek. Pasti dan pasti kalau kita mati diganti anak cucunya terus begitu. Ini menandakan bahwa dunia dan isinya dan diri kita, anak kita, suami istri ini adalah miliknya Gusti Allah. Kita hanya diberi titipan. Makanya jangan main-main ya. Lihat itu juru parkir itu Dek ya, dititipi mobil, dititipi sepeda dan yang lain. Jangan sampai nggak percaya sama Pak juru parkir ya, terus parkir bayar murah ya, guaya ngebel sama juru parkir. Tanyanya itu macam-macam, sepedaku aman apa tidak, mobilku aman apa tidak, bahaya tidak, nggak bahaya tak. Nanti nyusahkan juru parkir, bisa-bisa nanti kita dipecat, kita tidak boleh parkir. Maka nggak boleh ya, hormati juru parkir dan terima kasihlah kepada tukang parkir, dan itu adalah contoh bagi kita. Jadi kalau misalnya yang namanya juru parkir itu yang baik, pelayanannya santun ya Dek, kemudian dia juga luar biasa ya, senantiasa duduk dan pokoknya lihatlah Dek, juru parkir yang baik itu luar biasa dan kita harus seperti itu. Jadi kalau harta kita, titipan yang dititipkan itu diambil ya, kita harus legowo. Jangan sampai ada orang ngambil kemudian bilang jangan, ini milik saya. Nah, akhirnya namanya jukir sama yang punya itu jotos-jotosan, akhirnya seperti itu Dek. Itu pemandangan yang tidak usah ditiru ya, itu jelek. Yang kedua, hak milik pribadi jika memenuhi nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lain untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya. Loh Dek, ada ZIS ya Dek, tahu ZIS Dek, zakat, infak, sodakoh ya Dek. Mudah-mudahan hartanya bisa barokah, menyebabkan semua keluarga besarnya barokah. Yang ketiga, sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak,
Dan banyak pula orang-orang yang memerlukan dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah, ya Dik. Kalau ada orang yang punya aset yang banyak, jangan terus macem-macem terus mari ngono dirampas tanpa minta persetujuan, ini nggak boleh ya Dik. Namanya harta itu miliknya orang, jangan sampai kita itu jadi orang-orang perampas, nanti malah koyok penjajah ya Dik. Penjajah Indonesia itu orang-orang kafir itu repot Dik, sukanya itu apa? Minta-minta uang itu, minta-minta harta benda itu, kalau tidak mau memberikan dibedil kepalanya loh. Penjajah itu jangan dicontoh Dek, tirulah pahlawan ya Dek, tirulah pahlawan ya. Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Nek jual beli harus menyenangkan ya Dek. Yang menjual juga senang, yang membeli juga senang ya, jasa-jasa. Dan ingat bahwa para pedagang yang jujur, para pemimpin yang jujur, para guru yang jujur, dan para umat Islam yang jujur, mereka adalah kekasih-kekasih Allah Dek. Lihat surat 10 ayat 7 sampai 10 dan surat 10 ayat 57 sampai 64. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur dolim kepada yang lain, baik individu ataupun masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap menyuap dan sebagainya, ini adalah perbuatan fujur, ini adalah perbuatannya orang KDFMM, orang yang kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, dan ini adalah perbuatan setan. Jadi nggak boleh ditiru. Naudzubillah Dek ya. Selanjutnya Allah melarang membunuh diri. Menurut bunyi ayat, yang dilarang dalam ayat ini ialah membunuh diri sendiri, tetapi yang dimaksud ialah membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain loh Dek. Suka membunuh mata pencaharian orang lain, pedagang jelek-jelekkan pedagang yang lain, guru menjelekkan guru yang lain ya, menteri menjelekkan menteri yang lain. Ini namanya orang gak genah ya Dek ya. Jadi jangan dilakukan. Kita jangan begitulah, namanya orang itu, ingat ya, sebaik-baik orang itu pasti ada salahnya. Dan juga perlu diingat bahwa orang yang baik itu pasti ada salahnya, dan orang yang salah itu pasti ada baiknya ya Dek. Ambil baiknya aja Dek, yang jelek didoakan ya. Membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, sebab setiap orang yang membunuh akan dibunuh sesuai dengan hukum kisos loh Dek. Senengane mateni wong, nembak kepalane wong, tembakan kepalamu dhewe po. Nanti ditembak Dek, matinya ditembak ya. Kalau di Arab dipancung Dek, ada yang disetrum, ada yang lah itu loh Dek. Orang-orang yang tidak punya akal waras itu repot Dek, sukanya mateni wong ya. Para penjajah itu lihat dah, Masya Allah gitu ya. Sebelum kita merdeka dulu itu dibaca ya, sejarah-sejarah bangsa ini, yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Dilarang bunuh diri karena perbuatan itu termasuk perbuatan putus asa, dan orang yang melakukannya adalah orang yang tidak percaya kepada rahmat dan pertolongan Allah. Jadi nek misalnya kesulitan mencari sandang pangan papan, ojo terus kendat ya, ngombe racun, nabrak mobil, kendat, duadaan taline ucul gak kena, akhirnya gak sido mati ya Dek. Ini namanya perilaku konyol ya Dek. Konyol ya, aneh tapi nyata. Kadang-kadang anak-anak sekolah itu juga ada yang begitu ya, sulit sekolahnya ya, mau ujian bingung kendat. Itu namanya
sumbu pendek ini namanya, pikirannya gak waras, ini harus ditobatkan Dek ya. Kemudian ayat 29 ini diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil dan membunuh orang lain atau bunuh diri. Ini adalah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Semuanya ini Dek ya, perintah, larangan Allah, perintah harus dilakukan, larangan harus dijauhi, itu adalah karena Allah kasih sayang kepada kita. Terakhir ayat 30 Dek. Ayat ini memberikan peringatan kepada orang yang melanggar hak orang lain dan menganiayanya dengan memasukkannya ke dalam api neraka. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah karena tidak ada sesuatu yang dapat membantah, merintangi atau menghalang-halanginya. Nanti Gusti Allah kalau muring-muring Dek, cemplung non neraka kabeh. Sak pemimpine, sak pengikute, sak anak cucune ditoleni kabeh Dek, cemplung non neraka ya. Lihat surat Az-Zumar ayat 71 sampai 72 ya, golongan yang akan dibawa ke neraka, rombongan. Lah nek sampean para jin dan manusia mau ikut monggo ya, kok disate di api neraka biar enak nanti di sana ya, kayak sate panggang ya. Naudzubillah ya, summa naudzubillah min dalik. Mari kita pilih yang hidup damai, sejahtera, cukup sandang pangan papan, dan mudah-mudahan bumi kita menjadi baiti janati dan barzah kita menjadi baiti janati, dan akhirat kita sehingga sampai ke surga bersama kedua orang tua kita, guru-guru kita, anak-anak kita, dan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, surat 40 ayat 7 sampai 9. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.